Baik, selamat siang anak-anak, selamat siang. Kembali kita melihat materi kita hari ini di pertemuan pertama satu manusia sebagai citra Allah. Tentunya kita ini sebagai citra Allah harus mampu bersyukur karena kita adalah makhluk yang paling tinggi di antara ciptaan Allah yang lain. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini adik-adik, saya berharap kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Engkau menciptakan manusia sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga pelajaran ini mampu membuat kami hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Dikau dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semua, di dalam materi ini ada 5 materi pokok ya. Aku citra Allah yang unik, tugasku sebagai citra Allah, aku memiliki kemampuanku terbatas, dan yang kelima adalah syukur sebagai citra Allah. Hari ini kita akan membahas satu topik materi pokok ya. Aku citra Allah yang unik. Lalu yang berikut ya, kita masuk pada topik yang kedua yaitu tugasku sebagai citra Allah. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah melihat tentang bagaimana kita itu diciptakan sebagai citra Allah yang unik ya. Nah, hari ini coba kita bayangkan tugas kita sebagai citra Allah itu apa ya. Di sini sudah ada ilustrasi gambar menanam pohon ya, memperbaiki nafas alam ya. Baik adik-adik semua, fakta yang terungkap di masa kini dapat terjadi suatu saat remaja akan dihadapkan pada pertanyaan. Kalau Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu baik adanya, mengapa saat ini banyak kerusakan atas ciptaan Allah? Dan bahkan kerusakan itu sekaligus menjadi ancaman bagi hidup manusia. Ketegangan antara pemahaman yang diperoleh dari agama dan realitas keseharian yang mereka lihat dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan kelanjutan. Seperti, kalau begitu, siapa yang salah? Apa yang sesungguhnya diperintahkan atau ditugaskan Allah kepada manusia? Dalam taraf usia perkembangan mereka perlu dibantu menemukan jawaban yang masuk akal, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan kitab suci hari ini, sesungguhnya kitab Kejadian telah secara jelas menyebutkan tugas manusia sebagai citra Allah itu adalah Allah memang menciptakan manusia, langit dan bumi beserta isinya, baik adanya. Secara khusus kepada manusia, Allah menugaskan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, menguasai ciptaan Allah lainnya. Lihat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi penugasan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki oleh Allah, yakni agar semua tugas tersebut tertuju demi keselamatan manusia. Keselamatan itu akan tercapai bila manusia turut menghargai ciptaan Allah lainnya. Manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan oleh Allah. Baik, kita akan coba melihat di sini, adik-adik, pengolahan kayu secara ilegal, penebangan pohon secara liar. Ya. Nah, ini akibatnya, dampak atau akibat dari sikap dan tindakan manusia, longsor, banjir, dan tsunami. Ya. Lalu yang berikut di sini ada tayangan, ya, kejadian-kejadian yang dapat merenggut nyawa. Ya, siapa yang disalahkan di sini? Ya. Punahnya hewan ini juga akibat. Tertangkapnya pelaku ya akibat menebang hutan. Semuanya punya alasan. Jadi bencana, banjir, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk dan perumahan yang kumuh, wabah berbagai macam penyakit sepertinya menjadi berita yang amat kerap kita dengar. Rupanya ketuaan alam ciptaan sudah mulai mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Setiap tahun berbagai jenis tumbuhan dan hewan masuk dalam daftar perlindungan karena hampir punah. Perubahan musim kini semakin tak menentu. Kicauan burung sudah jarang terdengar di alam bebas. Kualitas kesehatan manusia makin berkurang karena polusi dan berbagai limbah. Alam ciptaan saat ini seolah berwajah ganda. Di satu pihak manusia membutuhkan dan tergantung daripadanya, tetapi di lain pihak juga
menjadi ancaman bagi manusia. Siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Apakah manusia bersalah? Berikut jawabannya. Faktor penyebab yang utama adalah egoisme dan keserakahan sebagai manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam dengan demi keuntungannya sendiri. Kebanyakan dan tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Juga dapat dianggap ikut bersalah bila mana ia tidak peduli perusakan yang terjadi, membiarkan orang-orang egois dan serakah tersebut tetap pada tindakannya. Yang penting bukan mencari kambing hitam untuk menyalahkannya. Baik, ini beberapa penegasan. Kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Menguasai ciptaan Allah di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu, integral, tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikannya oleh Allah itu. Baik, ini langkah tindak lanjut kita ke depan. Kita coba untuk melakukan aksi nyata, yaitu menanam pohon, ya, membuat pekarangan kita lebih hijau, ya. Kecil menanam, dewasa memanen, ya. Nah, tugas kita sebagai manusia tentunya adalah bertanggung jawab atas ciptaan Allah. Demikian saja materi kita hari ini berkaitan dengan tugas kita sebagai cipta Allah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.